Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya, yaitu puasa Ramadan bagi anak-anakku semuanya yang berada di rumah. Oke, untuk pengajaran kita pada pagi hari ini kita tidak bisa berjumpa langsung, bertatap muka langsung, akan tetapi pelajaran kita melalui video Bapak ini. Dan untuk masalah pengabsenan, Bapak anggap kalian hadir semuanya ketika kalian menyaksikan atau menonton video ini. Selanjutnya anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang kejujuran. Tentunya kalian sering dengar apa itu jujur, tapi tidak merasa bahwa kita tuh pernah melakukan sifat jujur. Jujur itu apa? Salah satu sifat terpuji yang mengemukakan sesuatu pada aslinya, faktanya itu jujur. Makanya setiap orang diwajibkan mempunyai sifat jujur, khususnya orang muslim. Orang muslim tidak bisa dianggap itu muslim sejati ketika tidak punya kejujuran dalam dirinya sendiri. Maka dalam sebuah hadis dinyatakan ciri orang munafik itu ada 3 macam, yaitu ketika berkata tidak sesuai dengan realita, tidak jujur. Terus ketika berjanji mengingkari, terus ketika dipercaya berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Nah, berarti dalam otomatis hadis ini bisa kita tarik kesimpulan jujur itu penting bagi kehidupan kita yang beragama Islam, supaya kita tidak disebut orang munafik. Dalam hal jujur ini, Bapak nanti akan membicarakan beberapa macam sifat jujur. Jujur itu apa saja? Yang pertama yaitu as-sidqu fil qalbi, jujur dalam hati sendiri. Kejujuran hati itu harus selaras dengan apa yang diucapkan. Ucapan harus selaras dengan apa yang di hati. Itu namanya kejujuran dalam hati. Yang kedua, sidqul hadis, benar dalam ucapan. Setiap apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita tindakan. Dalam sebuah ayat Al-Quran itu diterangkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Termasuk dosa yang sangat besar ketika kita mengucapkan tapi kita tidak melaksanakan. Nah, dalam kejujurannya bagaimana? Ya kita mengucapkan, ya kita harus mengerjakan. Itu jujur. Fil hadis, kita sudah melakukan apa saja, kita ucapkan sesuai dengan apa kita kerjakan, itu namanya sidqul hadis. Yang ketiga yaitu sidqul amal, benar dalam atau jujur dalam perbuatan amal. Kita telah melakukan hal yang semacam ini, katakan hal yang sejujurnya, itu fil amal. Sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dan perbuatan manusia, itu fil amal. Terus as-sidqu alal waqti, atau jujur dalam sebuah janji. Ini yang sering kita jumpai, banyak orang yang sering mengingkari janji-janjinya. Berjanji ingin membelikan ini, ingin mengasih ini, tapi realitanya tidak pernah terjadi. Itu namanya al-kidbu alal waqti, yaitu mendustai janji. Kita tidak boleh menjalankan hal yang semacam itu. Harus kita sidqul waqti, jujur kepada sebuah janji. Kita pernah berjanji kepada siapa saja, kita lakukan, kita tepati, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik yang telah Bapak sampaikan tadi. Terus yang kelima, sidqul hal, benar dalam tingkahnya, keadaannya. Sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi. Kenyataan yang di sini kamu ceritakan kepada orang lain. Berarti kamu menceritakan kenyataan kegiatan kamu setiap hari. Misalkan kalian sering melakukan ini itu, tapi laporan kepada teman kalian, guru kalian, orang tua kalian tidak semacam itu. Namanya itu kidbul hal, mendustai keadaan kalian. Terus selanjutnya adalah manfaat memiliki sifat jujur, yaitu kejujuran mempromosikan identitas. Ketika kita sering melakukan jujur, identitas kita tentunya akan baik. Seperti hanya
cerita Nabi kita Muhammad SAW, karena kejujurannya dalam berdagang, ia dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Terus kejujuran menumbuhkan keberanian. Dengan berani jujur, berarti kalian berani mengutarakan kebenaran. Itu jujur, karena jujur adalah menyatakan sesuatu yang benar. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang sejujurnya meskipun itu menyakitkan. Yang ketiga, kejujuran menciptakan lingkaran cinta. Kenapa kok bisa kejujuran menciptakan lingkaran cinta? Karena ketika kalian semua jujur dimanapun, di lingkungan tempat tinggal kalian jujur, lingkungan sekolah jujur, lingkungan bermain jujur, pasti orang-orang sekeliling kalian akan merasa nyaman dan akan tumbuh rasa cinta kepada kalian. Yang keempat, kejujuran menunjukkan kedewasaan dan penerimaan diri. Menunjukkan kita tuh dewasa. Tidak seperti anak kecil ditanya ini, jawab ini, padahal realitanya tidak ada. Dan penerimaan diri berarti kita menyadari bahwa memang ketika kita salah, bilang salah, ketika kita memang benar ya ngomong benar, itu penerimaan diri. Menerima diri kita baik atau buruknya. Yang kelima, kejujuran menarik kejujuran lainnya. Seperti kebalikannya, kebodohan akan tertutupi dengan kebodohan lainnya. Kebohongan satu akan tertutupi kebohongan yang lainnya. Kejujuran satu akan berlanjut dengan kejujuran yang lainnya. Terus yang terakhir, kejujuran bisa membuat Anda tidak punya masalah. Sifat jujur mengundang kalian untuk tidak punya masalah. Misalkan Anda tertangkap kriminal mungkin, tapi semoga saja kalian tidak tertangkap kriminal. Tanya polisian, langsung kalian jawab apa yang telah kalian kerjakan, insya Allah tidak akan punya masalah yang berkelanjutan. Tapi sebaliknya, ketika kalian berbohong, timbul masalah yang selanjutnya. Terus akibat tidak adanya kejujuran ini, ketika tadi ada manfaat kejujuran, pasti ada akibat ketika kita tidak jujur. Berarti semua kemanfaatan tersebut kita balik ketika kita tidak jujur. Bagaimana? Mungkin salah satu diantaranya kalian akan banyak dibenci orang. Satu diantaranya kalian pasti akan mengundang banyak masalah lagi dan lain sebagainya. Terus reputasi kamu akan buruk, akan kamu dicemooh oleh teman-teman kamu di lingkungan sekitar. Nah, karena ini sifatnya adalah sekolah dalam media sosial, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, maka nanti ketika Bapak mengkasih tugas kepada kalian, tugas kalian jawab di kolom komentar Bapak nanti. Ini ada video. Udah gak kehitung ngirim lamaran ke setiap perusahaan, tetap aja jawabannya sama, suruh nunggu. Nasib kok gini amat ya. Dompet siapa ini ya? Wah, masih kembali ini. Assalamualaikum, misi Pak. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Pak Heri? Oh, Pak Heri ada di dalam. Mari masuk. Mari Mas, duduk dulu Mas. Saya panggilkan dulu Pak Herinya.
apa ya? Siapa kamu? Saya Andre Pak, mohon maaf sebelumnya. Tadi di pinggir jalan saya nemu dompet atas nama Bapak. Oh ya, silakan lu. Kamu tinggal di mana? Terus sekarang udah kerja belum? Saya tinggal di Rancaikek Pak. Sekarang masih nganggur. Udah banyak kelamar sih, tapi belum ada panggilan buat kerja juga. Oh, kamu lulusan apa? Saya sarjana ilmu komputer Pak. Terus ini dompet yang tadi Anda temuin, mohon dicek dulu Pak. Oh, kebetulan di perusahaan yang sedang saya pimpin, saya lagi membutuhkan staf administrasi. Barangkali kamu berminat, mungkin kamu bisa besok datang ke kantor sekitar jam 9. Serius Pak? Saya sangat serius, karena di kantor saya sedang membutuhkan karyawan yang memiliki dedikasi dan jujur seperti kamu. Nah, ini kartu nama saya. Besok saya tunggu di kantor ya. Terima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian mengamati video tersebut, coba amati dengan baik bagaimana hasil pengamatan kalian, bisa kalian tulis di kolom komentar Bapak. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.